Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Nama Budaya, Salam Kebajikan, Rahayu. Syukur Alhamdulillah kita panjatkan kepada Allah SWT. Di pagi hari yang indah ini kita diberikan kesehatan, sukacita, kebahagiaan, dan damai sejahtera untuk dapat mengikuti webinar seminar perpajakan yang diselenggarakan oleh Perkumpulan Alumni SMA Katolik Saint Louis I Surabaya bekerja sama dengan Kanwil DJP Jawa Timur I. Yang saya hormati dan saya banggakan Bapak Kanwil DJP Jawa Timur I beserta jajarannya. Yang saya hormati, banggakan Ketua PALS beserta pengurusnya. Yang saya hormati dan banggakan narasumber kita dalam acara webinar seminar pada hari ini yang mengangkat tema pemahaman praktis tarif efektif rata-rata PPh pasal 21. Yang saya hormati Bapak Ibu yang mengikuti acara webinar seminar pada pagi hari yang berbahagia ini. Sebagaimana kita ketahui bahwa di dalam perhitungan PPh pasal 21 telah mengalami perubahan sehubungan dengan dikeluarkannya Peraturan Menteri Keuangan Nomor 168 Tahun 2023 tentang petunjuk pelaksanaan pemotongan pajak atas penghasilan sehubungan dengan pekerjaan, jasa, atau kegiatan orang pribadi. Selanjutnya, pokok-pokok perubahan pengaturan dalam pemotongan PP pasal 21. Pertama adalah perubahan seluruh skema perhitungan PP pasal 21 yang dipotong untuk pegawai tetap maupun pegawai tidak tetap. Kemudian memperluas lingkup perhitungan PP pasal 21 untuk peserta program pensiun yang masih berstatus pegawai yang menarik dana pensiun dari hanya Dapen menjadi juga berlaku untuk lingkup BPJS/TK, Asabri, dan Taspen. Selanjutnya adalah pengurangan zakat sumbangan keagamaan yang sifatnya wajib yang dibayar melalui pemberi kerja dalam penghasilan bruto PP pasal 21. Kemudian menambah pengecualian penghasilan yang dipotong PP pasal 21 ditanggung pemerintah. Selanjutnya adalah menggabung seluruh penghasilan pegawai tetap dalam 1 bulan. Berikutnya pemotongan PP pasal 21 atas natura atau kenikmatan. Dan tidak membedakan skema penghitungan PP pasal 21 untuk bukan pegawai yang menerima imbalan yang bersifat berkesinambungan dan tidak berkesinambungan. Pada slide berikutnya kita akan membahas mengenai skema penghitungan PPh pasal 21 berdasarkan PMK 168 tahun 2023. Ya. Pertama adalah pegawai tetap dan pensiunan atas seluruh penghasilannya, PNS, TNI, Polri, pejabat negara maupun pensiunan atas penghasilan tetap teratur, maka atas penghasilan setiap masa dari Januari sampai dengan November kecuali Desember, maka perhitungannya adalah penghasilan bruto dikalikan dengan tarif efektif rata-rata bulanan. Sedangkan untuk masa Desember, maka menggunakan tarif PPh pasal 17 dikalikan penghasilan kena pajak setahun. Untuk anggota Dewan Komisaris pengawas yang menerima penghasilan tidak teratur atas honor, maka menggunakan tarif efektif rata-rata bulanan dari penghasilan bruto. Ya, ini diterapkan untuk setiap masa. Selanjutnya, untuk pegawai tidak tetap atas upah yang dia terima yang tidak dibayar bulanan, ya maka atas
upah yang dia terima sampai dengan jumlah 2,5 juta per hari dikalikan dengan tarif efektif rata-rata harian. Untuk upah yang dia terima di atas 2,5 juta atau 2.500.000 per hari, maka menggunakan tarif pasal 17 dikalikan 50% dikalikan penghasilan bruto. Ya. Untuk pegawai tidak tetap atas upah yang dia terima yang dibayar bulanan, maka menggunakan tarif efektif rata-rata bulanan dikalikan dengan penghasilan bruto bulanannya. Jadi ini adalah jenis-jenis penghasilan yang diterima oleh pegawai tetap maupun pensiunan maupun pegawai tidak tetap yang menggunakan tarif efektif rata-rata bulanan maupun tarif efektif rata-rata harian dan juga menggunakan pasal 17. Inilah adalah mereka yang terdampak dengan PMK 168 tahun 2023. Sedangkan yang lainnya, yaitu misalnya contoh bukan pegawai yang menerima honor, peserta kegiatan, peserta program pensiun, mantan pegawai, mereka atas penghasilan brutonya akan dikenakan tarif pasal 17. Jadi yang saya sebutkan sebelumnya itu adalah mereka yang atas penghasilannya dikenakan dengan tarif efektif rata-rata bulanan maupun harian. Adapun latar belakang penerbitan PMK 168 tahun 2023 adalah untuk memberikan kemudahan bagi penerima penghasilan maupun pemotong PPh pasal 21 di dalam menghitung besaran PPh pasal 21 yang sebelumnya dirasakan sangat kompleks dibandingkan dengan jenis pemotongan PPh lainnya seperti misalnya PPh pasal 23. Yang kedua tentunya PMK 168 tahun 2023 merupakan aturan pelaksanaan dari peraturan pemerintah nomor 58 tahun 2023 yang sudah terbit sebelumnya. Dan diharapkan perhitungan PP pasal 21 dengan menggunakan tarif efektif rata-rata bulanan maupun harian itu akan berlaku sejak awal tahun ini, 1 Januari tahun 2024. Selanjutnya, kita akan membahas mengenai substansi dari PMK 168 tahun 2023. Pertama adalah memberikan simplifikasi perhitungan atas pemotongan PPh pasal 21 dengan menggunakan tabel tarif efektif rata-rata. Yang kedua, penghitungan PPh pasal 21 di masa Desember tetap menggunakan tarif pasal 17 ayat 1 huruf A Undang-Undang PPh. Dan yang terakhir, penerapan kebijakan tarif efektif rata-rata tidak memberikan tambahan beban pajak baru bagi pegawai yang atas penghasilannya dipotong PPh pasal 21. Kita lanjutkan ke slide berikutnya. Adapun tujuan penerapan tarif efektif rata-rata PPh pasal 21 adalah memberikan kemudahan bagi wajib pajak pemotong maupun juga bagi wajib pajak penerima penghasilan. Yang ketiga adalah untuk memudahkan dan memperkokoh pembangunan sistem administrasi perpajakan yang mampu melakukan validasi atas perhitungan PPh pasal 21 atas penghasilan yang diterima oleh wajib pajak. Selanjutnya, adapun sasaran dari penerapan kebijakan tarif efektif rata-rata dalam penghitungan dan pemotongan PPh pasal 21. Pertama adalah menciptakan ease of doing business, kemudahan bagi pemotong pajak maupun bagi mereka yang penghasilannya dipotong PPh pasal 21. Yang kedua tentu memberikan kepastian hukum, legal certainty,
bagi para pihak, baik yang memotong maupun yang dipotong penghasilannya. Yang ketiga tentunya akan memberikan penguatan basis sektor perpajakan. Kita lanjutkan ke tarif pemotongan pajak penghasilan PPh pasal 21. Di sini ada beberapa tarif. Pertama tentunya tarif pasal 17 ayat 1 huruf A Undang-Undang Pajak Penghasilan. Yang kedua adalah tarif efektif bulanan, ya. Ada kategori A, kategori B, kategori C yang dibedakan berdasarkan PTKP-nya, besaran PTKP-nya. Contohnya misalnya tarif efektif bulanan kategori A ini diterapkan untuk PTKP di awal tahun dengan status TK0, tidak kawin, tidak ada tanggungan. Atau TK1, tidak kawin, satu tanggungan. Atau K0, statusnya kawin tapi tidak punya tanggungan. Itu berlaku kategori A untuk tarif efektif bulanan. Kemudian tarif efektif bulanan kategori B berlaku untuk PTKP di awal tahun dengan status TK2. Tidak kawin dengan 2 tanggungan, K1 kawin dengan 1 tanggungan, TK3 tidak kawin dengan 3 tanggungan, K2 kawin dengan 2 tanggungan. Atau kategori C dengan status PTKP K3 kawin dengan tanggungan 3 orang. Yang terakhir adalah tarif efektif harian. Ini untuk mereka yang menerima upah harian. Kita lanjutkan ke slide berikutnya. Adapun tarif pasal 17 ayat 1 huruf A Undang-Undang Pajak Penghasilan ini terdiri dari 5 bracket, ya. Sampai dengan 60 juta. Jadi lapisan penghasilan kena pajaknya sampai dengan 60 juta, maka tarifnya 5%. Di atas 60 juta sampai dengan 250 juta, maka tarifnya 15%. Di atas 250 juta sampai dengan 500 juta, maka tarifnya 25%. Di atas 500 juta sampai dengan 5 miliar, tarifnya 30%. Yang terakhir adalah lapisan penghasilan kena pajak di atas 5 miliar, tarifnya 35%. Ini adalah untuk tarif PPh pasal 17 ayat 1 huruf A. Kita lanjutkan ke tarif efektif bulanan. Ya, yang kategori A, ada B, ada C, itu tergantung dari status PTKP di awal tahun. Saya ambil contoh kategori A. Di sini ada 44 lapisan penghasilan bruto. Ya. Mulai dari 0% untuk lapisan penghasilan bruto sampai dengan 5.400.000 sampai dengan lapisan penghasilan bruto yang di atas 1,4 miliar, maka dikenakan tarif efektif bulanan sebesar 34%. Jadi ada 44 lapisan penghasilan bruto atau ada 44 bracket untuk kategori A. Bisa dilihat sendiri ya di slide presentasi. Kita lanjutkan ke kategori B, tarif efektif bulanan kategori B. Ini ada 40 lapisan penghasilan bruto atau ada 40 bracket dengan lapisan penghasilan bruto yang berbeda dan tarif efektif yang berbeda. Kita mulai dari yang pertama, lapisan penghasilan bruto sampai dengan 6,2 juta, maka tarifnya 0%, sampai dengan yang terakhir, lapisan kena pajak penghasilan bruto yang ke-40, di atas 1.405.000.000, maka dikenakan tarif efektif rata-rata 34% bulanannya ya, 34%. Dan semua pajak yang dibayar di muka ini adalah kredit pajak PP pasal 21 yang nantinya dapat diperhitungkan sebagai pengurang terhadap PPh terutang orang pribadi
di akhir tahun yang nantinya akan dilaporkan di dalam SPT tahunan orang pribadi 1770. Kita lanjutkan ke kategori terakhir T. Ini ada 41 lapisan penghasilan bruto dengan 41 tarif yang berbeda, mulai dari lapisan penghasilan bruto sampai dengan 6,6 juta, itu 0%, dan yang terakhir adalah lapisan penghasilan bruto yang ke-41 atas penghasilan bruto di atas 1.419.000.000, maka akan dikenakan tarif 34%. Sekali lagi, ini adalah pembayaran pajak di muka yang dapat dikreditkan di akhir tahun ketika kita menghitung PPh terutang orang pribadi sebagai kredit pajak. Kita lanjutkan yang berikutnya adalah tarif efektif harian. Ya. Atas upah atau penghasilan bruto harian sampai dengan 450.000 maka dikenakan tarif 0%. Di atas 450.000 sampai dengan 2,5 juta, maka tarifnya 0,5% kali penghasilan bruto harian. Bagaimana kalau terimanya di atas 2,5 juta per hari penghasilan brutonya? Maka tentunya kita menggunakan pasal 17 ayat 1A. Ya, dengan dikalikan 50%, ya, dikalikan penghasilan bruto harian. Itu kalau penghasilan bruto hariannya di atas 2,5 juta rupiah per hari. Demikian kiranya sambutan pembukaan yang dapat saya sampaikan sebagai pengantar webinar pajak pada hari ini, dan tentunya penjelasan lebih lanjut dan lengkap akan disampaikan oleh tim penyuluh Kanwil DJP Jawa Timur 1, Pak Muiz dan kawan-kawan, yang nanti akan memberikan pencerahan bagi kita semua bagaimana penerapan tarif efektif rata-rata baik bulanan maupun harian atas penghasilan yang diterima oleh orang pribadi sehubungan dengan pekerjaan, jasa, atau kegiatan. Demikian, sekali lagi saya ucapkan terima kasih khususnya kepada Bapak Kakanwil DJP Jawa Timur 1, Bapak Kabid P2 Humas Kanwil DJP Jawa Timur 1, dan tim penyuluh Kanwil DJP Jawa Timur 1, dan teman-teman perkumpulan alumni SMA Katolik Saint Louis 1 Surabaya yang sudah mempersiapkan acara yang baik ini untuk memberikan pencerahan bagi kita semua di dalam pemenuhan kewajiban pemotongan PPh pasal 21. Besar harapan saya acara ini memberikan kebermanfaatan bagi kita semua. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi 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 Om.